yang terbang tinggi bagai Raja Wali. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur pagi ini. Kami masih diberikan nafas, kehidupan yang daripada Engkau. Sehingga pagi hari ini, kami tak henti-hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama saya ajak saudara yang ada di rumah untuk angkat pujian ini pada pagi hari ini. Biar kita memuji Dia, kita mau menyembah Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang sanggup menolong kita dari segala keadaan kita saat ini. Haleluya. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya.
ketika kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan, ketika kami datang untuk memuji-Mu, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau yang mengurapi, Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami di hari-hari ini. Kita akan kembali pujian ini, saudaraku, saat ku menyembah. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah, saat ku puji Kau, haleluya. Kaulah yang layak disembah, layak dipuji. Kaulah yang kudus, Kaulah yang mulia, Engkau yang agung. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik. Perisai kami, benteng keselamatan. Haleluya. Kekuatan kami selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus buat pagi ini. Terima kasih buat segala sesuatunya. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk melayani-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Siapakah kami? Dengan apakah kami balas kebaikan dan kemurahan-Mu selain melayani-Mu Tuhan? Terima kasih Bapa. Urapi setiap telinga kami akan mendengar firman. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Hamba merendahkan diri dan hati hamba di hadapan-Mu. Dan biarlah kuasa firman-Mu menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan, memberikan solusi bagi hidup kami yang begitu dihimpit pada akhir zaman ini. Sehingga kesulitan demi kesulitan terus terjadi. Tetapi yang kami tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaannya sempurna atas kami semua. Ketika kami sungguh-sungguh percaya kepadanya, kami percaya kepada firman-Nya. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Kita yang siap firman katakan haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi. Salam terbang tinggi bagi Raja Wali. Kita berjumpa kembali dalam ibadah raya Gereja Gerakan Pentakosta Hati Bapa. Dan kita live streaming saat ini kepada siapapun yang ada di luar sana, sebagai tanda bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, tema kita hari ini adalah dasar bangunan atau pondasi.
Saudara-saudara, nats kita ambil dari 1 Korintus 3 ayat 10. Saya bacakan buat saudara. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, firman ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Karena latar belakang pada saat itu terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, terjadi satu pengajaran dari guru-guru yang mengajarkan pengajaran, atau mereka meletakkan dasar yang lain di atas pengajaran daripada Rasul Paulus pada saat itu, yaitu pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh orang-orang lain, saudaraku, di tempat itu, dan kemudian membelokkan ajaran yang telah Rasul Paulus beritakan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap dan telah meletakkan dasar. Ya, saudara-saudara, Rasul Paulus berkata secara metafora bahwa dengan kasih Kristus itu, kasih karunia Tuhan itu, ia menjadi ahli bangunan. Artinya saudara, ketika Rasul Paulus diberikan satu pengajaran, pengilhaman daripada Tuhan Yesus, sehingga dia mengajarkan bagi jemaat di Korintus, dia meletakkan dasar yang benar tentang Yesus Kristus. Kemudian ada dasar lain yang ingin diletakkan, maka Rasul Paulus mengingatkan harus hati-hati jika kita meletakkan dasar yang lain, yang terus-menerus yang diletakkan oleh orang lain di atas dasar yang telah diberikannya, yaitu pengajaran yang benar. Dia melihat bahwa sebagai seorang ahli bangunan yang telah diberikan kasih karunia kepada dia oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang pengusaha tenda, sebagai seorang businessman, dia tahu benar tentang bagaimana cara meletakkan dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Untuk itu tema kita pagi ini adalah dasar bangunan, saudara, seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, ketika ada dasar yang begitu baik, begitu benar, yang sudah diletakkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, tetapi ketika ada orang lain untuk meletakkannya, itu hal yang tidak salah. Asal hal yang diletakkan itu, pengajaran yang diletakkan itu bukan pengajaran yang sesat, bukan pengajaran yang tidak benar, saudara. Karena sudah diletakkan dasar yang benar, dasar bangunan yang benar, yang kokoh, pondasi yang benar oleh Rasul Paulus, saudara. Sehingga dia menggambarkan bahwa dia sebagai seorang ahli bangunan. Kalau saudara dan saya bekerja saat ini dan berkantor di gedung yang tinggi, saudara, mungkin saudara merasa aman sekali di gedung itu, saudara. Mungkin saudara ada di lantai 5, lantai 6, lantai 7, lantai 10, lantai 22, dan seterusnya. Mengapa saudara merasa tenang ketika saudara ada di lantai begitu tinggi ketika saudara sedang bekerja? Jawabannya saudara sudah pasti. Karena pondasi daripada gedung itu begitu dalam. Karena dasar dari gedung itu begitu dalam, sehingga itu menggambarkan kekokohan dari gedung itu, saudara. Gedung yang di atasnya begitu indah aksesorisnya akan runtuh suatu saat kalau pondasi, kalau dasar dari bangunan gedung itu cuma beberapa meter, saudara. Dan harus kita ingat, saudaraku, membangun pondasi, membangun dasar itu jauh lebih sulit dan jauh lebih lama daripada membangun yang di atasnya. Itu
menggambarkan kepada kita, saudaraku, bahwa mengenal Yesus secara benar dengan ajaran-ajaran yang dia berikan kepada kita, itu tidak bisa instan, saudara. Itu harus berlangsung lama, sehingga kita mengenal dengan baik siapakah guru kita, siapakah Tuhan kita itu. Tidak semudah yang kita bayangkan, saudara. Baru percaya kemudian langsung saja saudara menjadi hamba Tuhan. Baru percaya langsung saudara melayani. Saudara-saudaraku, butuh dasar yang lama, butuh fondasi yang kuat untuk kita menjadi kokoh, saudara. Sebab fondasi itu dibangunnya jauh lebih sulit dan lebih lama daripada yang di atasnya. Begitulah hidup kita, saudara. Pada saat ini, begitu mara bahaya datang dengan tiba-tiba. Ekonomi diambang krisis menurut para peneliti. Saat-saat ini, saudara tidak bisa lari kepada pengajaran yang lain yang diletakkan oleh orang lain selain dari pengajaran Yesus Kristus, saudara. Saudara dan saya harus berpegang teguh, saudara. Ada saat di mana kita tidak kuat lagi, saudara, dengan kemampuan kita sendiri. Yang kita butuhkan adalah dasar yang kokoh, fondasi yang kokoh, yang sudah Tuhan letakkan buat kita, yaitu kepercayaan yang penuh kita kepadanya. Oleh sebabnya ketika satu gedung itu dibangun, diperlukan satu fondasi yang sangat dalam. Ketika kehidupan rohani saudara dan saya dibangun di dalam segala keadaan yang kita hadapi saat ini, maka ada dua hal yang diperlukan, saudara. Yang pertama adalah fondasi bangunan yang kuat, fondasi pengenalan akan Tuhan yang kuat. Kalau kita tidak memiliki fondasi yang kuat, saudara, maka kita akan mengalami yang namanya mudah menyerah, gampang tawar hati. Kita cepat lari, saudara, dari kenyataan ini. Karena mungkin kita akan mengeluh, Tuhan, aku sudah percaya Engkau, aku sudah baca dan renungan firman-Mu setiap pagi, kenapa keadaanku tetap seperti ini, Tuhan? Saudara-saudara, ketika fondasi kita tidak kuat, dasar bangunan kita tidak kokoh, tidak dibangun dengan kedalaman yang penuh, maka kita akan mengalami kerapuhan, saudara. Bukankah gedung yang begitu tinggi, begitu indah, saudara, aksesorisnya? Tetapi kalau gedung itu tidak mempunyai fondasi yang begitu kuat, kalau gedung itu tidak punya dasar yang begitu kuat, maka satu saat gedung itu akan runtuh, saudara, ketika ada gempa sedikit saja. Itu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Fondasi yang kuat, pengenalan akan Tuhan yang kuat, yang benar, firman Tuhan yang memerdekakan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang begitu lapang dada ketika kita menghadapi suatu masalah. Ketika seperti saat ini, ekonomi sedang sulit, saudara. Ketika saat ini virus, bakteri mengintai saudara dan saya. Tetapi kalau saudara punya pijakan, saudara punya dasar, saudara punya fondasi yang kuat, bahwa Yesus Tuhan itu adalah perlindungan, pertolongan, Dia kekuatan, penghiburan buat saudara dan saya, maka tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada ketakutan untuk apa yang akan kita makan, apa yang kita pakai, saudara, apa yang kita minum. Tetapi biar semua itu telah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Saudara dan saya
harus lebih dekat lagi kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, maka akan ada kekokohan. Ada satu pondasi yang kuat yang terbangun di dalam kehidupan rohmu, kehidupan jiwamu, kehidupan badani, sehingga kita berjalan di dalam kekuatan kasih-Nya. Haleluya. Yang kedua, saudara, untuk membangun kehidupan yang kuat, saudara, di saat-saat ini, selain pondasi yang kuat, diperlukan bahan yang berkualitas, saudara. Kalau gedung itu, saudaraku, bahan-bahannya tidak berkualitas, maka gedung itu juga akan mudah menjadi retak-retak dan runtuh, saudara. Dan gedung itu yang tinggi itu harus mempunyai bahan yang bagus, yang tahan lama, saudara. Saudara-saudaraku, apa bahan bangunan itu, saudara? 1 Korintus 3 ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Saudara-saudaraku, rupa-rupanya ada dua bahan yang tahan lama dan tahan uji, saudara. Saudara-saudaraku, di dalam 1 Korintus 3 ayat 13, ada satu kali nanti pekerjaan kita itu akan diuji. Ketika Tuhan datang dengan apinya, maka di situ akan nampak kelak pekerjaan kita masing-masing, pondasi kita masing-masing, atau bahan rohani kita. Sebenarnya, ketika kita hidup, apakah kita benar-benar terbuat dari emas, dari perak, atau dari batu permata? Ini bahan yang tahan lama, bahan yang tahan uji, bahan ketika dilebur sekalipun dia tetap namanya akan emas, perak, dan batu permata. Dia tetap berharga. Karena apa, saudara? Karena yang pertama, dia sudah mempunyai pondasi yang kuat, ditambah dengan bahan yang berkualitas. Saudara-saudaraku, 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus, saudara. Ketika Yesus Kristus itu, saudara, menjadi dasar pijakan kita, menjadi sumber kekuatan kita, maka kita akan mempunyai satu dasar yang kuat dan pondasi yang kuat. Dan saudara dan saya pasti terbuat dari bahan yang berkualitas, terbuat dari emas, dari perak, dari batu permata. Ketika satu kelak nanti Tuhan datang, sekalipun dalam apinya, kita akan menjadi tetap anak-anak Tuhan yang dihargai, yang begitu berharga di matanya. Tetapi saudara-saudaraku, ada bahan satu lagi, saudara, yang tidak tahan lama serta tidak tahan uji. Bahan itu adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Satu kelak ketika Tuhan datang dengan apinya, dia menguji pekerjaan saudara dan saya. Dia menguji kualitas hidup saudara dan saya ketika ada di bumi ini. Bagaimana kepercayaan saudara dan saya atasnya. Bagaimana cinta saudara dan saya atasnya. Bagaimana sayangnya saudara dan saya atasnya. Bagaimana saudara dan saya melayani atasnya, saudara. Maka dia yang akan menguji segala sesuatunya. Kalau kita terbuat dari kayu, rumput kering, saudaraku, dan jerami, maka dia akan terbakar, saudaraku. Dan kayu tidak akan lagi namanya kayu. Rumput kering tidak akan lagi namanya rumput kering, saudara. Jerami tidak akan lagi namanya jerami. Semuanya hangus
di bawah angin. Saudara-saudaraku, mari saudara, saya percaya saudara dan saya adalah emas, perak, dan permatanya Tuhan. Asal kita mempunyai dasar yang kuat, fondasi yang kuat, kita mempunyai bahan yang disukai oleh Tuhan, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan ketika Dia datang dan menguji kita. Saat-saat ini saudara, kita harus jujur di hadapannya. Kita jangan bagus di permukaan, saudara. Ada kalanya permukaan itu penipuan, saudara. Karena banyak pencitraan, karena banyak tampak luar. Tuhan tidak menginginkan itu, saudara. Yang Tuhan inginkan adalah kedalaman kita. Sudah sejauh manakah kita mengasihi Dia? Dan satu saat pekerjaan masing-masing kita akan dinilainya. Apakah kita sungguh-sungguh mempunyai satu motivasi yang baik di hadapannya, ketulusan hati yang sesungguhnya. Bukankah Kolose 3 ayat 23 mengatakan, jikalau kita berbuat, hendaklah berbuat bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Arti sesungguhnya bahwa ketika kita tulus, kita sungguh di hadapan Tuhan, kita mempunyai kedalaman, saudaraku. Ketika badai seperti zaman ini datang, kita tidak akan mudah rapuh, saudara. Kita tetap akan percaya bahwa di dalam kondisi sulit menurut dunia sekalipun, bahwa tongkat dan gadanya itu akan menghibur kita. Tangannya, saudaraku, tidak pernah akan dilepaskan dari kita. Matanya tetap mengawasi kita, saudara. Mungkin saudara merasa saat ini, Tuhan, di manakah Engkau? Pekerjaanku sedang sulit, usahaku sedang sulit, Tuhan. Keuangan keluarga kami sedang sulit. Masa depan anak-anak kami bagaimana? Mungkin saudara berpikir saat ini sedang seperti itu, saudara. Tapi percayalah, saudara, jika saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menempatkan yang utama tentang Dia, yaitu kedalaman, itu yang Tuhan mau. Mungkin seolah-olah mata Tuhan atau tangan Tuhan terlepas dari saudara sekarang. Saya mengatakan tidak, saudara. Tidak. Ketika engkau mau jujur di hadapannya, Tuhan, ini aku. Tanpa Engkau aku tidak bisa apa-apa, Tuhan. Aku perlu Engkau, Tuhan, saat ini. Maka fondasi itu, kedalaman itu akan terbentuk dengan kuat. Dan ketika ada badai sekalipun datang, saudara dan saya tetap berkata, Tuhan Yesus, dalam segala keadaan, Engkau adalah sukacitaku, Engkau adalah penghiburanku, Engkau adalah kegiranganku, Engkau adalah benteng keselamatanku, Engkau adalah perisaiku. Tidak ada satupun yang bisa menjauhkanku daripada kasih. Saudara-saudaraku, ini perkataan orang-orang yang mempunyai kedalaman atau fondasi dan dasar yang kuat di hadapannya, yang terbuat dari emas, perak, dan permata. Haleluya. Saudara-saudaraku, mengapa kita harus punya fondasi atau dasar yang kuat di hadapannya? 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Ya, mengapa kita harus mempunyai dasar fondasi yang kuat di hadapannya? Yang pertama, supaya kita tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Orang-orang yang berdiri teguh
Orang-orang yang tidak goyah pada saat ini, saudaraku, kesulitan terus mendera, adalah orang-orang yang mempunyai fondasi yang hebat, fondasi yang kuat. Adalah orang-orang yang terbuat dari emas, perak, dan permata. Luar biasa. Mau saudara? Jadi saudara dan saya tidak boleh ragu tentang dia. Harus berdiri dengan teguh. Saudara dan saya tidak goyah dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku, masalah kekekalan itu adalah masalah pribadi saudara dan saya masing-masing. Tuhan tidak pernah memaksakan apa yang menjadi pilihan saudara. Tetapi pagi ini sebagai hambanya, saya mengingatkan saudara, saudara yang tidak giat dalam pelayanan Tuhan, saudara mungkin sudah meninggalkan pelayanan, saudara mungkin yang tawar hati sama gembala, saudara yang sudah tawar hati sama pekerja, saudara tawar hati dengan sesama teman seiman, saudara tawar hati dengan teman sekantormu, saudara tawar hati dengan rekan-rekan bisnismu. Saya mau mengingatkan pagi ini saudara, tetaplah giat di dalam pelayanan Tuhan. Karena kata firman Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kalau hari-hari ini saudara dan saya masih mengandalkan diri, kehebatan saudara, skill saudara di bidang saudara masing-masing, saya mau katakan itu akan menjadi sangat tidak berguna saat ini. Karena orang hebat saat ini akan mengeluh bahwa kehidupan ini sia-sia. Tetapi kalau saudara dan saya yang mau berdiri teguh, tidak pernah goyah, dan terus giat di dalam pelayanannya, itu mencerminkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang mempunyai fondasi yang kuat, adalah orang-orang yang terbuat dari emas, perak, dan permata. Haleluya. Yang kedua saudara, mengapa kita harus mempunyai dasar dan fondasi yang kuat di hadapannya? Efesus 4 ayat 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 15. Yang kedua saudaraku, mengapa kita harus mempunyai fondasi dasar yang kuat di hadapannya? Yang kedua, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia. Saat-saat ini saudara-saudaraku, begitu banyak pengajaran-pengajaran ya, yang berbeda. Bahkan dalam satu gereja pun ada pendapat-pendapat yang berbeda tentang pengajaran-pengajaran. Dunia saat ini juga sedang ada pengajaran-pengajaran yang masuk saudaraku, yang sesat, yang bisa merusak keimanan saudara dan saya. Kalau saudara punya fondasi dan dasar yang kuat, saudara tidak pernah akan diombang-ambingkan saudara. Saudara tetap mempunyai visi Kristus. Saudara tetap mempunyai pandangan yang benar tentang Yesus Kristus. Jadi bacalah firman Tuhan terus-menerus tiada henti saudara, setiap subuh, setiap pagi. Maka Tuhan akan memberikan kepada saudara hikmat surgawi, bukan hikmat duniawi. Sebab hikmat duniawi itu seperti rumput tadi saudara, seperti jerami, seperti itu saudara, seperti kayu saudara. Hikmat dunia itu sebentar bisa lenyap. Tapi kalau hikmat surgawi, dia akan seperti emas, perak, dan permata. Dia akan kekal. Dia akan selama-lamanya ada pada saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga saudara, mengapa kita harus punya fondasi atau dasar yang kuat di hadapannya? 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Haleluya. Yang ketiga, mengapa kita harus mempunyai fondasi dan dasar yang kuat? Supaya kita bisa memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Saudara-saudaraku, amanat agung adalah hal termulia yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Oleh sebabnya saudara dan saya harus menginjil, bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan atas hidup kita yang mungkin dahulu di dalam kegelapan, sekarang sudah berjalan di dalam terangnya. Dan itu adalah keselamatan yang sudah diberikan buat saudara dan saya. Dan keselamatan itu harus dibagikan kepada banyak orang. Bukan berhenti kepada kita saja saudara. Itu mengapa kita harus mempunyai fondasi yang kuat saudara.
Saudara-saudara, saat-saat ini adalah saat-saat yang menentukan keimanan, kepercayaan saudara terhadap Tuhan. Sebab bidang-bidang yang kita tekuni saat ini sedang dihantam oleh badai. Bidang-bidang yang menjadi kebanggaan saudara sebelumnya dan saya sedang dihantam oleh badai saat ini. Dan ini tidak main-main, saudara. Dunia juga mengalami ini. Artinya ini bukan khusus kita saja, tetapi Tuhan sedang melakukan pengujian terhadap saudara dan saya. Apakah saudara dan saya masih terbuat dari bahan yang tahan lama dan tahan uji, yaitu emas, perak, dan permata? Atau saudara dan saya saat ini hilang seperti kayu, jerami, dan rumput yang ketika ada api hilang, tinggalkan pelayanan, tinggalkan gereja, tinggalkan komunitas, tinggalkan kawan seiman, seolah-olah sudah tidak ada lagi Allah Roh Kudus di dalam hidup kita. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk memegang teguh kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Hidup kita sementara, saudara. Hati-hati dengan jiwamu, sebab iblis senang memainkan jiwa supaya kita mengalami ketidaktenangan ketika kita jauh dari Tuhan. Kita tidak tinggal bersama-sama dengan Dia. Akibatnya kita menjadi orang-orang yang tidak punya fondasi yang kuat. Kita orang-orang yang terbuat dari bahan yang mudah hancur, mudah rapuh. Haleluya. Haleluya. Biar pagi ini firman ini menguatkan kita dan menguatkan saya di dalam segala keadaan kita. Kita tetap harus menjadi yang luar biasa di hadapan. Pujilah namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu terhadap kami, ya Tuhan, yang tiada henti-hentinya memelihara, melindungi, menyertai setiap kami. Biarlah pengampunan Kau berikan kepada kami yang mungkin tidak setia ini kepada-Mu. Dalam kehidupan saat-saat ini, kami ingin lebih dekat lagi. Kami ingin lebih lagi, Tuhan, menjadi anak-anak yang tangguh di hadapan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami. Berkati bangsa kami. Lindungi bangsa kami, Tuhan, dari segala resesi ekonomi. Lindungi bangsa kami dari virus COVID-19, Tuhan. Biar darah-Mu tercurah buat saudara-saudara kami yang saat ini ada di rumah-rumah sakit, Tuhan. Mereka yang terkena virus ini, Tuhan, tolong Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami, Tuhan, yang mungkin juga terkena, Tuhan, ODP dan berada di rumah masing-masing saat ini, Tuhan, tolong pulihkan, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Umat-Mu, Tuhan, Gereja Gerakan Pentakosta Hati Bapa, diberkati, Tuhan, ekonomi mereka, keuangan mereka, pekerjaan, usaha mereka. Dan biar apa yang mereka lakukan, tangan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Yang terpenting daripada itu adalah pemulihan, pertobatan yang daripada Tuhan dicurahkan bagi umat-Mu, ya Bapa. Sehingga keselamatan itu menjadi bagian mereka di dalam kekekalan nanti, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Saudara-saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari alam sorgawi, dari tempat yang maha tinggi. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, katakan dengan iman, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku kan terbang tinggi
bagai Raja Wali.